Penguasa kuil surgawi, bab 267. Air mata Xiao Tians jatuh ke dalam mangkuk. Gao Weiwei memegang tangannya dengan sangat lembut dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bu, ada apa dengan ayah? Mengapa ayah menangis? Xiao Xiao berjalan ke arah Gao Weiwei dengan sedikit khawatir dan berbisik kepada Gao Weiwei. Gao Weiwei menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Xiao dengan tatapan yang rumit, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Xiao Xiao. Mungkin ibu memasukkan terlalu banyak cabai ke dalam mie, dan mata ayah terbakar, jadi dia menangis. Tidak apa-apa, kamu jangan khawatir. Ya, meskipun Xiao Xiao mengangguk, dia tidak setuju di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa ayahnya sedang sedih, tapi dia tidak mengganggu Xiao Tians saat ini, tetapi hanya diam di samping Gao Weiwei. Sementara itu, Shen Yuxuan juga berjalan ke arah Gao Weiwei dengan mata merah dan membawa keluar Xiao Xiao. Kemudian pemilik toko, Sister Sun, juga keluar. Segera, hanya Xiao Tians dan Gao Weiwei yang tersisa di seluruh hotel. Mata Gao Weiwei memerah, dan dia duduk kosong di samping Xiao Tians. Dia menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Xiao Tians dan berkata, tidak apa-apa, suamiku. Saat itu, kamu berjuang hidup dan mati di medan perang di luar wilayah. Untuk melindungi keluarga dan negara kami, kamu bahkan tidak tahu tentang aku dan Xiao Xiao. Suamiku, aku yakin jika kamu mengetahui keberadaan kami lebih awal, kamu akan tahu keberadaan kami lebih awal. Tidak membiarkan aku dan Xiao Xiao menderita. Gao Weiwei berhenti sejenak, lalu terus menatap Xiao Tians dengan penuh cinta, memaksakan senyum dan berkata, suamiku, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir, bukan? Xiao Tians tidak berbicara, tapi terus menundukkan kepalanya dan memakan semangkuk mie bercampur air mata dalam satu gigitan. Saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya ada rasa menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya di hati saya. Lagi pula, dialah yang gagal melindungi ibu dan putrinya, bukan? Setelah makan mie, Xiao Tians meminta Gao Wei untuk membawanya ke tempat tinggal Gao Wei dan Xiao Xiao selama 4 tahun itu. Gao Weiwei tidak ingin Xiao Tians lewat, tapi Xiao Tians melirik kerumunan di sekitarnya. Segera, seorang wanita tua dengan rambut abu-abu menghela nafas, membawa Xiao Tians ke komunitas dengan membawa kunci, dan membuka pintu besi besar di ruang bawah tanah. Sayang, jangan turun dan menonton ya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Air mata Gao Weiwei jatuh saat ini. Hanya karena dia dan Xiao Xiao tinggal di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab ini selama 4 tahun terakhir. Gao Weiwei sangat mengenal Xiao Tians. Apa yang harus saya katakan tentang Xiao Tians? Meskipun dia terlihat sangat kuat, dia adalah orang yang paling baik hati di dunia. Faktanya, hal ini juga terjadi. Dia sudah seperti ini selama beberapa tahun terakhir di medan perang di luar wilayah dan setelah kembali ke kerajaan naga. Tanggung sendiri semua rasa sakitnya. Tapi hanya Gao Weiwei dan Xiao Xiao yang hilang selama 4 tahun. Sekarang Gao Weiwei bisa merasakan rasa menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya di hati Xiao Tians. Tapi sebenarnya itu bukan salahnya kan? Dia tidak mengetahuinya dari awal sampai akhir. Aku tidak tahu. Ayah, tolong jangan turun ke sana, oke? Ada tikus di bawah sana, dan Xiao Xiao takut. Tikus besar, dan banyak serangga. Serangga yang sangat menakutkan, kata Xiao Xiao kepada Shen Yuxuan dalam pelukan. Shen Yuxuan berkata, dengan sedikit ketakutan di matanya. Bas, Xiao Tians gemetar hebat setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao. Dia tidak berhenti lagi dan berjalan maju. Tians, Gao Wei menarik Xiao Tians. Tapi dia tidak bertahan. Saat ini, ratusan orang di belakang Gao Weiwei juga terdiam. Gao Weiwei menoleh ke Shen Yuxuan dan berkata, jaga ratu kecil. Saat berikutnya, dia mengikuti Xiao Tians dan masuk. Xiao Tians mengabaikan Gao Weiwei dan langsung berjalan ke ruang bawah tanah yang lebih gelap. Yang terlihat banyak puing, sepeda, dan beberapa karton bekas. Ada juga air di pojok jauh. Ada bau tak sedap datang ke wajahku. Gao Weiwei baru meninggalkan ruang bawah tanah ini selama lebih dari 3 bulan setelah semua perhitungan. Wanita tua sebelumnya juga sangat menyukai Gao Weiwei dan Xiao Xiao, jadi dia menjaga ruang bawah tanah ini. Wanita tua itu lebih tua, berusia 70-an atau 80-an, dan dia sangat mengkhawatirkan pria yang melarikan diri dari kota Beijiang. Mereka bahkan tidak akan punya tempat tinggal di masa depan. Jadi aku menjaga ruangan ini. Pada saat ini, wanita tua berambut abu-abu itu juga mengikuti Xiao Tians. Saat berikutnya, wanita tua itu membungkuk, membukakan pintu kayu di ruang bawah tanah untuk Xiao Tians, dan berkata kepada Xiao Tians, anakku, disinilah Weiwei dan Xiao Xiao, ibu dan anak perempuan mereka, tinggal.
Saya telah mengatakannya berkali-kali yang membiarkan ibu mereka keduanya pindah ke atas untuk tinggal bersamaku, tapi Wei Wei terlalu manis dan tidak ingin merepotkanku, jadi dia tetap di sini. Wanita tua itu memandangi sisa tempat tidur kecil di ruang bawah tanah di depannya, serta beberapa selimut, panci dan wajan, del. Meskipun sangat sederhana, namun sangat bersih. Wanita tua itu mungkin sudah tua, seperti manusia bertambah tua. Akan menjadi sentimental. Dia melihat perabotan di ruangan itu dan berkata kepada Xiao Tians dengan mata basah, "Anakku, kamu mengatakan bahwa anak-anak yang bijaksana seperti Wei Wei dan Xiao Xiao, bagaimana mungkin aku tidak menyukai mereka? Jika mereka tinggal bersamaku, aku akan bahagia. Itu juga terlambat, kan? Tapi mereka berdua sangat kuat, dan mereka telah hidup sangat keras, sangat keras. Anakku, aku dapat melihat bahwa kamu juga anak yang baik, kamu adalah seorang tentara, dan kamu juga sangat bijaksana. Tetapi kamu harus menjaga mereka dengan baik, ibu dan anak, di masa depan." Kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Wanita tua itu berkata kepada Xiao Tians dengan air mata berlinang. "Nenek Zhang, berhenti bicara. Tians sangat baik padaku, dan aku tidak memberitahunya pada awalnya. Ini salahku. Nenek Zhang, maafkan aku." Gao Weiwei selanjutnya memegang tangan wanita tua itu padanya dan menggelengkan wajahnya dengan mata yang rumit. Xiao Tians sudah menyalahkan dirinya sendiri, dan Gao Weiwei tidak ingin Nenek Zhang berbicara lagi. Nenek Zhang mengangguk, menghela nafas, dan berkata kepada Xiao Tians, "Nak, kamu dan Weiwei bisa mengobrol sebentar. Aku akan keluar dulu." "Hei, aku sudah tua dan tidak tega melihat hal seperti ini. Kesedihan sudah berakhir, aku pergi menemui Xiao Xiao. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku rindu gadis kecil itu. Anak itu, Xiao Xiao, adalah anak paling bijaksana yang pernah kulihat dalam hidupku." Ya, tapi sekarang ayahnya sudah kembali, dan ayahnya masih menjadi pahlawan yang hebat. Anak ini akan diberkati di masa depan. Akhirnya, dia tidak lagi harus menjalani kehidupan yang sulit, tidak lagi harus makan sisa, dan tidak lagi harus tinggal di ruang bawah tanah ini. Sekarang aku bisa punya baju baru untuk dipakai, makanan enak untuk dimakan, dan bisa pergi ke sekolah. Nenek Zhang sangat cerewet seiring bertambahnya usia, lalu dia berjalan keluar dengan gemetar sambil mengomel. Gao Weiwei ingin membantunya, tapi dia menolak. Setelah Nenek Zhang pergi, Xiao Tians berdiri diam di tengah ruang bawah tanah, diam-diam melihat segala sesuatu di depannya. Akhirnya, matanya tertuju pada tempat tidur kecil yang bersandar di dinding. Ada boneka usang di atasnya, serta spray putih yang sudah dicuci. "Tians, Gao Weiwei baru saja hendak mengatakan sesuatu kepada Xiao Tians. Dia diganggu oleh Xiao Tians. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, berbalik dan menatap Gao Weiwei dengan sangat kesakitan dan berkata, "Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jelas akulah yang menyakitimu sejak awal." Gao Weiwei terdiam. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia hampir tidak bisa bertahan lagi berkali-kali, pernahkah dia berpikir untuk memberitahu Xiao Tians semua ini? 3 bulan lalu, panggilan Xiao Xiao ke Xiao Tians berhasil tersambung, yang berarti Xiao Tians selalu membawa ponsel yang dia berikan padanya. Dan ini membuktikan bahwa jika dia menelepon Xiao Tians sebelumnya, dia pasti bisa tersambung. Namun pada akhirnya Gao Weiwei tidak melakukannya, tidak peduli seberapa keras dan lelahnya dia, meskipun dia menderita terlalu banyak keluhan. Dia juga tidak menelepon Xiao Tians, karena saat dia menyelamatkan Xiao Tians, mengetahui bahwa Xiao Tians membawa kebencian yang tak terbatas, dia hanya tidak ingin mengganggunya, dan Gao Weiwei paranoid karena dia bisa membesarkan anak itu sendirian. Dia tidak ingin menambah beban lagi pada Xiao Tians. Dan di tahun-tahun berikutnya, meskipun sulit bagi Gao Weiwei untuk merawat Xiao Xiao sendirian, ada banyak kegembiraan dalam prosesnya. Misalnya, Xiao Xiao telah hidup di lingkungan yang sulit sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, dia sangat peka dan memahami kesulitan Gao Weiwei. Seringkali ketika Xiao Xiao melihat Gao Weiwei lelah, dia menggunakan tangan kecilnya untuk memijat Gao Weiwei di ruangan ini pada malam hari, membasuh kaki Gao Weiwei, dan membuat Gao Weiwei bahagia. Bu, aku mendengar cerita yang sangat bagus hari ini. Ini adalah kisah tentang seorang pangeran dan seorang putri. Biar ku ceritakan padamu. Suatu ketika, ada seorang putri yang tinggal di sebuah kastil yang sangat indah. Setiap hari pada saat ini, Gao Weiwei melihat ke tempat tidur kecil di depannya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan hari-hari bahagia yang dia dan Xiao Xiao habiskan bersama dalam beberapa tahun terakhir. Ada rasa sakit dan air mata, tapi ada juga tawa. Bagaimanapun, semuanya berhasil, bukan? Dia dan Xiao Xiao akhirnya menunggu kembalinya Xiao Tians. Menunggu suami dari pahlawan yang tak tertandingi, dan ayah dari pahlawan yang tak tertandingi.
Maafkan aku, Xiao Tians berkata kepada Gao Weiwei dengan suara serak dengan air mata di wajahnya. Sepertinya saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa kecuali 3 kata ini. Gao Weiwei berdiri di depan pintu dan menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Tians dengan mata merah. Kamu tahu, aku tidak menyalahkanmu. Xiao Tians mengangguk dan berkata, saya ingin tidur di sini malam ini, bolehkah? Hah, ini, kamu ingin tidur di sini? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians dengan ragu. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan mata rumit yang tak ada habisnya dan berkata, baiklah, tidurlah di sini. Kemudian Xiao Tians berhenti lagi dan terus berkata kepada Gao Weiwei, baiklah, menurutku, kamu tidur dengan Xiao Xiao sebelumnya. Saat kita di sini, aku pasti sudah memberitahunya bahwa suatu hari ayahnya akan kembali dan kita akan tidur di sini bersama sebagai sebuah keluarga, bukan? Gao Weiwei gemetar dan air mata jatuh. Ya, Xiao Tians benar. Karena seiring bertambahnya usia Xiao Xiao, dia semakin memahaminya. Seringkali, dia akan bertanya kepada Gao Wei secara sengaja atau tidak, di mana ayahnya? Kapan ayah akan kembali? Dan serangkaian pertanyaan. Pada saat itu, ada banyak malam ketika Gao Weiwei tinggal di ruang bawah tanah yang gelap ini. Saat dia membujuk Xiao Xiao untuk tidur, Gao Weiwei akan memberitahunya bahwa ayah akan segera kembali, dan kamu akan tidur di tengah, ibu dan ayah akan menjadi di sisimu. Oke, ya. Gao Weiwei telah mendiskusikan topik ini dengan Xiao Xiao berkali-kali. Baiklah, baiklah. Gao Weiwei mengangguk ke arah Xiao Xiao dengan air mata di wajahnya. Yah, Xiao Tians tersenyum pada Gao Weiwei. Lalu dia meraih tangan Gao Weiwei dan berjalan keluar. Saat dia dan Gao Weiwei keluar, masih ada sekelompok besar orang yang mengelilingi pintu. Mereka semua adalah orang-orang dari komunitas ini. Ayah, ayah. Melihat Xiao Tians dengan air mata di wajahnya dan masih dalam pelukan Shen Yuxuan, Xiao Xiao memanggil Xiao Tians dengan cemas. Yah, ayah baik-baik saja, tidak apa-apa. Xiao Tians tersenyum pada Xiao Xiao dan mengangguk. Kemudian Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, kembali membungkuk dalam-dalam kepada kerumunan di sekitar komunitas, dan berkata dengan tulus, Xiao Tians, sekali lagi berterima kasih atas dukungan Anda terhadap istri dan anak perempuan saya selama beberapa tahun terakhir. Mulai sekarang selanjutnya, saya akan membiarkan grup Junlin membangun kembali komunitas ini, membangun kembali kawasan pemukiman, membangun kembali sekolah, membangun kembali rumah sakit komunitas, membangun kembali hotel, membangun kembali jalan, dan mengurus perawatan medis Anda, pendidikan anak-anak Anda, dan perawatan orang tua. Bertanggung jawablah. Tolong jangan menolak. Ini adalah niat saya. Terima kasih telah memberikan anak saya lingkungan pertumbuhan yang baik dan membuatnya begitu bijaksana. Saat Xiao Tians berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada kerumunan itu lagi. Tuan Xiao, inilah yang harus kami lakukan, dan kami benar-benar tidak banyak membantu. Pada saat ini, setelah Xiao Tians selesai berbicara, kerumunan menjadi bersemangat lagi. Semuanya bagus, semuanya baik. Bahkan mereka saat ini tahu bahwa jika mereka benar-benar menerimanya, hidup mereka akan berubah total di masa depan. Sisa hidup Anda akan sangat baik, yang muda dipedulikan dan yang tua didukung. Xiao Tians tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan tulus, dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di medan perang asing dan mengalami neraka 5 tahun lalu, dia sangat memahami bahwa ada baik dan buruk di dunia ini. Dunia ini tidak berkulit putih atau hitam. Ada orang baik dan orang jahat, seperti yang ditemui Zhou Jie Gao Weiwei 3 bulan lalu. Zhou Jie tidak baik pada saat itu dan dengan kejam menganiaya ibu dan anak perempuan Gao Weiwei. Dan Gao Weiwei sangat cantik. Dia sudah bisa hidup tenang di komunitas ini selama 4 tahun, dan dia bisa melihat bagaimana perasaan sebenarnya yang dirasakan warga komunitas ini. Xiao Tians memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hati manusia. Misalnya, jika ada beberapa warga komunitas ini yang memiliki niat jahat terhadap Gao Weiwei dalam 4 tahun tersebut, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, saya akan mendirikan yayasan komunitas lain untuk semua orang. Jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, Anda dapat melaluinya. Segala sesuatu di komunitas ini gratis. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih. Xiao Tians berkata dengan tulus. Bab 268. Efisiensi kerja grup Junlin tidak buruk, dan ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Xiao Tians, pendiri grup Junlin, penguasa kuil surgawi ekstrateritorial, pahlawan tak tertandingi dari seluruh kerajaan naga saat ini, dan sekarang wakil presiden Junlin Group dan orang terkaya di kota Qianjiang Shen Qingtian dan Hou Zonghua, direktur Departemen Survei Langit kota Qianjiang, ada di sini. Jadi hampir 10 menit kemudian,
grup real estate di bawah keluarga Sen segera bergegas ke sini, dan ratusan karyawan teknis mulai membuat rencana rekonstruksi. Dan tidak hanya itu, sudah ada pesawat khusus dengan puluhan eksekutif yang terbang menuju kota Tianhai. Komunitas ini, komunitas yang dulunya baik terhadap Gao Weiwei dan putrinya, akan direnovasi total dalam waktu singkat dan menjadi komunitas terbaik di negeri ini. Uang, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Xiao Tians. Dalam pertempuran di medan perang di luar wilayah lebih dari setengah bulan yang lalu, semua orang di dunia tahu bahwa dia adalah pahlawan yang tak tertandingi, tetapi sebenarnya dia juga memiliki identitas lain, yaitu orang terkaya di seluruh rakyat kerajaan naga. Dia memiliki begitu banyak uang dan sumber daya sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Jadi apalagi komunitas di depannya, Xiao Tians masih mampu meski dia membangun kembali seluruh kota Qianjiang. Suamiku, terima kasih, Gao Weiwei berkata kepada Xiao Tians sambil tersenyum, melihat tim konstruksi yang sudah sibuk di komunitas. Xiao Tians juga tersenyum dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Kita tidak bisa menghabiskan semua uang kita dalam hidup ini. Mari kita melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Xiao Xiao juga sangat senang sekarang. Sen Qingtian sangat pandai dalam melakukan sesuatu dan baru saja menarik satu truk penuh mainan. Ya, itu satu truk utuh. Tanda seru. Tanda seru, Xiao Xiao saat ini dikelilingi oleh sekelompok besar anak-anak. Xiao Xiao membagikan mainan kepada teman-temannya selama beberapa tahun terakhir. Ini semua adalah mainan yang sangat mewah, masing-masing berharga ribuan dolar. Xiao Xiao juga sangat senang. Dou Dou, kamu dulu memberiku mainan. Sekarang setelah ayahku kembali, kamu dapat melihat bahwa dia membeli satu truk penuh mainan seperti ini. Yang mana yang kamu suka? Aku akan membiarkan mereka memberikannya kepadamu. Jangan jadi sopan padaku, punyaku adalah milikmu, kata Xiao Xiao kepada gadis kecil lainnya dengan sangat gembira. Segera Xiao Xiao dan sekelompok besar anak-anak di sekitarnya menjadi sangat bahagia. Xiao, Tuan Xiao, Anda tidak perlu membangun kembali hotel saya. Anda telah melakukan cukup banyak untuk kami. Pada saat ini, pemilik restoran tempat Gao Weiwei bekerja, Sister Sun, berjalan ke arah Xiao Tians dan berkata, kata Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Sister Sun, tidak apa-apa. Uang kecil ini tidak ada artinya bagiku. Dan kamu juga adalah dermawan keluarga kami. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, jika kamu tidak dapat menemukannya saya, tanyakan saja pada Weiwei, atau tanyakan pada Sen Qingtian, mereka akan menanganinya untuk Anda, jangan sopan kepada saya, jika bukan karena Anda, istri dan anak perempuan saya mungkin masih lapar. Sister Sun, terima kasih. Xiao Tians sangat sopan kepada Sister Sun. Ya, ini adalah penyelamat keluarganya. Ini adalah gaya Xiao Tians dalam melakukan sesuatu. Dia akan membalasnya 100 kali lipat jika dia baik padanya. Dia akan membalas musuhnya 100 kali lipat. Pada hari ini, dengan kedatangan Xiao Tians, komunitas di kota Qianjiang yang pernah memberi tempat kepada Gao Weiwei dan Xiao Xiao benar-benar berubah, dan semua orang di komunitas tersebut sangat bersemangat. Sen Qingtian melambaikan tangannya dan langsung memesan sebagian besar hotel di kota Qianjiang, memungkinkan masyarakat untuk mulai menginap. Mulai besok, komunitas ini akan dibongkar seluruhnya dan dibangun kembali. Nenek kecil Zhang yang telah merawat Gao Weiwei dan kamu, rencana Xiao Tians langsung membangunkannya villa terbaik. Dan dia menemukan seseorang untuk merawatnya. Selain itu, ibu dan nenek Xiao Hong juga akan pindah ke sini di masa depan. Xiao Hong sekarang bekerja di Junlin Group. Jika kerabat Xiao Hong tinggal di komunitas ini, maka jika orang-orang di komunitas ini memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka akan dapat memiliki lebih banyak kontak dengan saluran Xiao Tians. Dengan kata lain, pada saat ini, Xiao Tians memikirkan semua yang dapat dia pikirkan, semua yang dapat dia lakukan, dan melakukan semuanya. Perlu disebutkan bahwa setelah Sen Qingtian mengetahui bahwa Xiao Tians ingin tinggal di sini malam ini, dia diam-diam mengatur lusinan orang untuk berkeliling komunitas dan memberitahu semua orang di komunitas. Dan semua orang di masyarakat juga tahu bagaimana cara bersyukur. Sore harinya mereka langsung menuju hotel. Seluruh masyarakat menjadi sunyi pada sore hari. Gao Weiwei dan Xiao Xiao sedang mengalami kesulitan, tapi Xiao Tians juga mengalami kesulitan. Orang-orang di komunitas ini juga menyaksikan siaran langsung pertempuran di medan perang di luar wilayah. Mereka semua tahu berapa banyak yang telah dibayar Xiao Tians untuk kerajaan naga. Jaraknya sangat dekat sehingga tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Oleh karena itu, setiap orang rela meninggalkan lingkungan dan ruang yang tenang untuk Xiao Tians dan keluarganya. Sore harinya, Xiao Tians, Gao Weiwei dan Xiao Xiao sedang berjalan di komunitas yang sepi, dan mereka berdua bermain dengan Xiao Xiao. Dan Xiao Xiao sangat akrab dengan segala sesuatu di komunitas ini.
Dia mengajak Xiao Tians ke taman kecil sebentar, mengajak Xiao Tians ke lapangan basket sebentar, mengajak Xiao Tians ke kolam kecil sebentar, lalu menghijaukannya lagi. Bawa ke dalam, dan Xiao Tians dengan sabar mengikuti Xiao Xiao, mengikuti jejak yang telah dilalui Xiao Xiao. Gao Weiwei mengikuti mereka berdua, juga sangat senang, dengan senyuman selalu di wajahnya. Kini Gao Weiwei telah mengalami banyak hal. Manusia seutuhnya sangat dewasa. Saat ini, Gao Weiwei tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang dewasa. Pada malam hari, Xiao Tians memenuhi janji yang telah diberitahukan Gao Wei kepada Xiao Xiao berkali-kali dan tidur dengan Xiao Tians selama 1 malam di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Gao Wei di dalam, Xiao Tians di tengah, dan Xiao Tians di luar. Xiao Xiao sangat bahagia sebelum tidur. Ini adalah mimpinya selama ratusan ribu malam. Dia bermimpi bahwa suatu hari, ayahnya akan tidur di sampingnya dan melindunginya, dan hari ini mimpinya menjadi kenyataan. Ayah, Xiao Xiao menoleh ke arah Xiao Tians dan memanggil. Baiklah, ini, Xiao Tians tersenyum dan bersenandung, mengangguk, dan mencium wajah kecil itu. Setengah jam kemudian, Xiao Xiao berbalik lagi, memandang Xiao Tians dan berteriak, ayah. Xiao Tians terus tersenyum dan mengangguk, baiklah, ayah ada di sini. Tidurlah. 1 jam kemudian, ayah. 2 jam kemudian, ayah. Xiao Tians tersenyum, tetapi mendengar putrinya memanggil ayahnya, dia merasa senang sekaligus sedih. Alasan mengapa Xiao Xiao seperti ini sangat sederhana, karena mungkin ketika dia kembali ke ruang bawah tanah ini setelah 3 bulan, dia akan merasa sedikit tidak percaya di dalam hatinya. Dia masih terlalu muda untuk mengendalikannya. Dia tahu dengan jelas bahwa Xiao Tians ada di sisinya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menelepon Xiao Tians berulang kali. Baru pada pukul 12 malam Xiao Xiao akhirnya tertidur. Saking bersemangatnya, meski seharian lelah, ia tetap bertahan hingga pukul 12. Dia sangat bahagia hari ini. Di komunitas, ketika saya melihat anak-anak dari masa lalu, anak-anak yang saya kenal yang pernah bermain dengan saya sebelumnya, saya menarik Xiao Tians dan berkata kepada mereka, lihat, ini ayah saya, ayah saya. Hehe, ini ayahku sudah kembali. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar punya ayah, dan ayah. Xiao Xiao masih berbicara dengan gembira dalam tidurnya. Ini adalah obsesi di hatinya. Saat dia dan Gao Weiwei bersama, anak-anak di komunitas sekitar dia punya ayah, tapi dia tidak. Meski Xiao Xiao selalu menyembunyikan dirinya dengan baik di depan Gao Weiwei dan tidak ingin membuat Gao Weiwei bersedih. Tapi hatinya masih sangat bersemangat, merindukan Xiao Tians kembali. Kemudian dia menarik Xiao Tians dan berjalan ke arah anak-anak, dengan bangga memberitahu mereka bahwa saya juga punya ayah, dan saya juga punya. Pada saat ini, Xiao Tians melihat wajah putrinya yang tersenyum dalam tidurnya dan mendengarkan suara kekanak-kanakannya lagi. Aku berhutang banyak padanya, Xiao Tians berbisik pada Gao Weiwei. Gao Weiwei mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Xiao Tians, menyeka air matanya dan berkata, suamiku, kamu adalah ayah terbaik di dunia. Dalam hati kecilmu, kamu adalah pahlawan terbesar di dunia, pahlawan hebat yang melindungi keluarga dan negara. Jadi, suamiku, kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang kamu lakukan di masa depan, kamu harus memperhatikan keselamatan. Apapun yang terjadi, kamu harus hidup. Xiao Xiao dan aku akan selalu menunggumu di rumah. Berjanjilah padaku, oke suamiku. Gao Weiwei menyentuh wajah Xiao Tians dengan tatapan yang sangat rumit. Dia sebenarnya sangat mengkhawatirkan Xiao Tians. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Karena dia juga tahu bahwa Xiao Tians masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa begitu egois dan memiliki Xiao Tians sendirian. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi keluarga ini demi Xiao Tians. Saat ia lelah dan letih, masih ada tempat di mana ia bisa merasakan kehangatan. Baiklah, Xiao Tians mengangguk sedikit, mengingat janji ini kepada Gao Weiwei jauh di dalam hatinya. Itu juga merupakan janji kecil untuk putrinya. Dia ingin hidup dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi di dalam hatinya. Suamiku. Saat berikutnya, Gao Weiwei memanggil Xiao Tians sambil tersenyum. Hah, Xiao Tians menatap Gao Weiwei. Gao Weiwei tersenyum pada Xiao Tians dan berkata sambil tersenyum bahagia, aku mencintaimu. Bersambung.